Pindah sebentar, masih loading Ibu. Oke, please. Oke, sudah semua pada masuk. Selamat siang guru-guru hebat yang kami cintai. Selamat berjumpa dengan webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru hebat, perkenankan kami, Prapti Wardani dan Revinda Hutasoid, berbagi dan sharing pengalaman tentang pemanfaatan Google Workspace for Education. Baik Bapak Ibu, saya di sini hanya sharing dan berbagi karena kita semua adalah guru-guru yang hebat. Untuk itu saya berpendapat bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Pandemi COVID-19 yang menghantam dunia pada akhir tahun 2019 dapat dikatakan membuat banyak perubahan cara hidup manusia. Ya, dengan penyebaran virus yang sangat cepat, berbagai kebijakan yang terkait pembatasan interaksi sosial masyarakat, mulai dari dunia kerja sampai dunia pendidikan. Tak sedikit negara-negara di dunia yang melarang pembelajaran tatap muka di sekolah, termasuk di Indonesia. Maka dari itu, mau tidak mau, dunia pendidikan harus menggunakan teknologi untuk mampu menjawab kebutuhan sekolah secara online. Banyak cara untuk memperlancar proses pembelajaran online, apalagi di era internet seperti saat ini. Ada banyak tools yang bisa digunakan agar sekolah jarak jauh menjadi lancar. Dan salah satu tools yang paling banyak digunakan untuk memperlancar pekerjaan adalah Google Workspace for Education. Lewat Google ini memberikan pengalaman kolaborasi yang menyenangkan untuk para penggunanya, terutama para pengajar dan siswa. Tetapi mungkin sebagian dari kita masih banyak yang asing dengan layanan Google yang satu ini. Tenang saja. Untuk menjawab rasa penasaran Sobat Unlimited, kami akan menjabarkan apa itu Google Workspace for Education dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari penggunaan aplikasi yang satu ini. Jadi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu menyimak dengan seksama program kita ini. Silakan Bu Prapti. Baik, terima kasih Bu Repinda prolognya tadi ya. Sebelum Bu Repinda melanjutkan presentasinya, baik Bapak Ibu, saya ingin ya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Nah, oke, sebentar. Bapak Ibu, saya share link ya di chat sini. Nah, ini pertanyaan dari kita. Bisa lihat screen sharing saya, Bu Repinda ya? Ya bisa Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah login akun Belajar ID? Monggo dijawab. Belum bisa Bu, belum ter-share Bu. Screen sharingnya? Ya. Screen sharingnya belum ter-share ya? Belum. Oke, sebentar. Begini bagaimana? Sudah ya? Screen sharingnya sudah, Ibu? Belum. Sudah. Nah ini. Apakah Bapak Ibu sudah login akun Belajar ID? Sudah semua ya ternyata ya? Sudah. Iya, kelihatan ya Bu Repinda? Ya, kelihatan Bu. Screen sharing saya kelihatan? Ya, sangat jelas. Oke, jadi 100% sudah login ya? Oh, ada yang belum. Ada yang belum, baik. Ada yang belum login ya. Dalam?
Iya. Kita ingin mengetahui saja di sini Bapak Ibu ya. Bu, nggak apa-apa, belum juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kemudian, bentar nggih. Terima kasih kalau sudah login. Kemudian lagi Bapak Ibu, sampai saat ini apakah Bapak Ibu sudah menggunakan akun Belajar ID? Maksud kita yang sudah login tadi? Monggo silakan. Belum? Aduh. Monggo yang belum mengisi silakan. Silakan yang sudah pernah, monggo diklik sudah. Kalau yang belum, memang belum. Oh, ternyata sampai saat ini Bapak Ibu ya belum ya menggunakan akun Belajar ID. Wah, sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi terima kasih ini masukan bagi kami ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menjawab ya polling ya dari kami. Oke, terima kasih. Ya, baik, Bu Repinda. Monggo bisa dilanjutkan pemanfaatan ya akun Belajar ID. Ya, apa sih perbedaan antara ya akun email pribadi, akun Gmail biasa ya Bapak Ibu ya dengan akun belajar.id ini. Ini Bu Repinda akan menjelaskan perbedaannya dan tentu saja ya mengapa sampai keluar akun Belajar ID ini pastilah ada kelebihannya Bapak Ibu ya, terutama kita tenaga kependidikan ya karena ini diluncurkan oleh Kemendikbud kita. Oke, terima kasih Bu Repinda, monggo screen sharing-nya. Iya, baik Bu. Saya share dulu materinya. Ya, sudah kelihatan belum Ibu? Belum Sudah muncul? Belum. Nah, sudah. Sebentar. Oke. Masih loading. Ya, masih loading, tunggu sebentar. Ibu Harnap, mohon audionya di off-kan G. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo bisa di on-kan. Untuk sementara, mohon di off-kan. Ngomong mati kafe kan, benar kan? Ya. Sebentar ya Bu, masih loading ini. Iya. Masih loading. Baik, Bapak Ibu sudah bisa ter-share? Ya, sebentar. Ini background-nya Bu Repinda ya yang pengajian ini. Ya mau dulu. Iya, di dekat masjid soalnya Bu. Oke. Nah, sudah. Sudah kelihatan Ibu? Sudah, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, untuk webinar pelatihan Google Workspace hari ini, kita lihat di sini. Nah, belajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Nah, pelatihan akun Belajar ID ini memang sangat menyenangkan. Kita belajar di mana saja dengan akun pembelajaran secara gratis. Nah, kadangkala kita, kalau permasalahan yang dapat kita terima, kita temui setiap saat adalah masalah pembelajaran jarak jauh. Keluhan pertama itu kita membuat jadi boring itu misalnya di laptop kita memori penuh dan lambat. Terus data hilang karena virus.
ada lagi data hilang karena perangkat error dan rusak. Nah, ini semua bisa teratasi di akun Belajar ID kita. Jadi, untuk hal ini kita lihat, berarti apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan kita pada PJJ jarak jauh pembelajaran itu berarti data yang diakses itu dengan kapasitas tanpa batas. Kemudian data bebas virus dan cepat diakses. Data aman diakses di berbagai perangkat. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Sehingga kita nantinya akan mengapa memakai akun pembelajaran. Nah, ini keunggulannya. Materi dan informasi dari Kemendikbud ini akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran kita. Yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemendikbud. Dan yang ketiga, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Ini kelebihan akun ID kita. Oh iya, Bu Rapinda, ini kabar terakhir ini integrasian akun Belajar ID dengan SIM PKB kita, Bu Rapinda. Iya. Ya, jadi kalau kita mengajar dengan akun pembelajaran, nah, menggunakan Google Workspace for Education ini, nah di sini penyimpanan tanpa batas, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat video call yang bisa direkam. Kemudian sudah tersedia papan tulis digital. Dan tersedia juga kelas online di dalam classroom-nya. Jadi sangat luar biasa. Terus kemudian betul sekali Bu Rapinda ini ya. Jadi laptop kita tidak perlu memasang aplikasi ya, semuanya itu ada di web ya, jadi ringan laptop kita tanpa beban ya kalau kita menggunakan Google. Sangat ringan sekali Bu Prapti memang, makanya kita di sini bagaimana belajar dengan akun pembelajaran. Nah, kita bisa melihat keistimewaannya, ada pengetikan suara, ada analisis nilai dalam bentuk sheet, ada presentasi dalam bentuk slides, ada juga ujian dalam bentuk form. Nah, ini keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Dan pemanfaatannya sangat ringan. Kemudian, bagaimana kita berkomunikasi dengan akun pembelajaran? Nah, kita bisa berkomunikasi dengan grup chat. Bisa juga kita menggunakan pesan melalui Gmail. Dan juga kita bisa membuat jadwal melalui kalender. Dan kita juga bisa membuat website. Nah, ini komunikasi yang sangat enak dalam akun pembelajaran ID kita. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah, kalau ada istilah drive bersama, ini dibandingkan Bapak Ibu guru hebat, di akun pribadi itu dengan di akun Belajar ID ada perbedaannya. Di akun pribadi tidak ada drive bersama. Di sini nggak ada nih. Sedangkan di akun Belajar ID ada drive bersama. Nah, ini keunggulannya. Berikutnya kita lihat lagi ke sini. Nah, fitur Google Meet. Di akun pribadi kita tidak dapat angkat tangan dan merekam rapat. Hanya terbatas pada 60 menit kalau kita menggunakan Google Meet di akun pribadi. Namun, di akun Belajar ID, angkat tangan dan merekam rapat di Google Drive, dan tidak ada batasan waktu, Bapak Ibu, dalam kita menggunakan Google Meet di akun Belajar ID. Jadi ada fitur Jamboard. Nah, kita lihat di sini. Kalau di sini nggak ada. Nah, berikutnya, bagaimana penggunaan video call di Google Classroom? Nah, ini yang biasanya kita menggunakan ya dalam PJJ dari rumah misalnya. Kalau kita menggunakan akun pribadi, tidak ada link Google Meet untuk kelas.
Namun di akun Belajar ID dapat membuat link Google Meet untuk kelas. Nah, ini yang perlu ini. Sangat luar biasa. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana sih kapasitas Google Classroom itu? Nah, kita bandingkan Bapak Ibu, akun pribadi maksimal 20 guru dan 250 siswa. Kalau siswa kita dalam satu kelas itu 35 siswa, berarti ini kira-kira 7 kelas kapasitasnya pada waktu kita menggunakan di Google Classroom. Di sini tidak ada fitur undang wali. Sedangkan kelebihannya Bapak Ibu, di akun Belajar ID ini maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Nah, 1000 siswa. Bisa ini 11 kelas mungkin ya. Jadi undang wali untuk mendapatkan laporan wali juga ada. Dan ini tidak membebani kepada perangkat lunak kita Bapak Ibu. Sangat ringan. Itu keunggulan menggunakan akun Belajar ID secara gratis dari Kemendikbud. Nah, kemudian bagaimana kita mengenai penugasan di Classroom? Nah, biasanya kita menggunakan ini. Kalau penugasan di Classroom, akun pribadi tidak dapat import nilai Google Form, tidak dapat mode terkunci Chromebook, tidak ada cek originalitas. Sedangkan di akun Belajar ID, import nilai Google Form ada, terus ada terkunci, mode terkunci di Chromebook, dan ada cek originalitas. Nah, di sini bagaimana Bu Prapti kalau kita lihat di sini, originalitas itu yang bagaimana maksudnya Bu? Itu misalnya kita menugaskan siswa kita ya untuk membuat karangan ya. Kalau dia itu kopas dari internet itu bisa kita lacak. Jadi kita cek ketahuan kalau hanya kopas saja. Tapi mungkin kalau karangan sendiri itu akan kelihatan. Iya, terlihat ya Pak, ya Bu ya, originalitasnya itu ada. Jadi siswa itu copy paste itu bisa kita cek dari sini nanti. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, tadi sudah sebutkan bahwa teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat. Tetapi teknologi itu ada di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Disinilah posisi kita sekarang, bahwa kita guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk ini ada perangkat yang menginspirasi, ini nanti sudah ada di Google Drive Bapak Ibu, bisa Ibu membacanya, karena kita nanti akan membuat praktik dari Bu Prapti. Nah, di sini kita lihat. Semua akun pembelajaran ID itu gratis dan sudah ada dari Kemendikbud. Makanya Bapak Ibu secara gratis kita gunakan dengan baik karena aplikasinya sangat ringan. Nah, di sini untuk tujuan akun pembelajaran ini mendukung kegiatan belajar di rumah, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian bagaimana nanti akun pembelajaran itu membuatnya, user ID dan passwordnya nanti akan dipraktekkan agar lebih jelasnya, nanti langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita lihat, apa sih sasaran akun pembelajaran meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Nah, kita lihat di sini. Nah, semua sudah tersedia oleh Kemendikbud di situ. Nah, bagaimana kita harus membuat dalam bentuk akun Google? Nah, ini nanti sudah dibuat di sini. Ini secara gratis biayanya Bapak Ibu. Jadi tidak akan merusak perangkat lunak kita. Kemudian di sini kita lihat, nah, keamanan akun pembelajaran itu betul-betul kerahasiaan data, informasi, dokumen aktivitas akun pembelajaran itu tersimpan dengan rapi. Misalnya kemungkinan terjadi kelalaian pengguna atau penyalahgunaan data informasi itu, dokumen kita itu akan tersimpan di akun pembelajaran.
Jadi karena itu sudah Kemendikbud melakukan koordinasi teknis dengan perlindungan keamanan data dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi nggak usah khawatir kita Bapak Ibu di sini. Nah, jenis-jenis aplikasi apa saja yang dapat diakses dalam akun pembelajaran itu banyak, Bu. Ada pos elektronik dalam bentuk email, ada penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik. Ini semua nanti yang paling utama ini bisa kita melihat rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran apa saja tersedia di sana. Jadi untuk itu Bapak Ibu nanti file ini semua jenis ini akan kita buat di Google Classroom. Jadi contoh aplikasi pembelajarannya ini ada rumah belajar, ada Google Slide, ada Google Doc, ada Google Sheet, Classroom, dan sebagainya. Nanti kita langsung praktekkan. Nah, akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran ini. Selain ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi logonya hanya seperti ini ya. Yang lain tidak. Berpindah Ini yang waktunya. diterbitkan oleh Kemendikbud. Maaf, berpindah waktunya langsung saja ke slide yang tadi itu. Oke, baik. Baik Ibu, saya lanjutkan di sini. Nah, bagaimana? Lanjut itu nanti kita biar Bapak Ibu membaca sendiri. Oke, baik. Bagaimana cara aktivitasi memindahkan data dari akun pribadi ke ID belajar? Nanti bisa memindahkan data dari akun pribadi ke belajar ID. Nah, ini nanti semua siswa untuk guru. Nah, aktivasi akun pembelajaran ini ada di sini terekam semua Bapak Ibu. Nah, demo praktik nanti akan dilaksanakan oleh Ibu Prapti Wardani biar lebih cepat dan lebih praktis. Ini kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, Revo ini adalah Auto Research Partner Professional Development Google for Education. Ini bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi, sertifikat yang kita terima nanti, yang Bapak Ibu terima nanti adalah kerjasama Revo dengan Kemendikbud. Nah, Revo dengan Kemendikbud itu bekerja sama melatih guru-guru Indonesia menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu, sertifikat ini jangan khawatir nanti bisa dipakai untuk kenaikan pangkat misalnya, karena itu sudah direkomendasikan oleh Kemendikbud. Lumayan Bapak Ibu, 32 jam. Nah, untuk itu timeline kegiatannya ini adalah sekarang tanggal 4 September 2021 ini sekarang yang kita lakukan adalah sesi webinar. Nah, tanggal 5 sampai 11 September ini latihan secara mandiri. Ya. Nanti sudah ada di slide-nya semua. Itu nanti latihannya di Google Classroom ya, Bapak Ibu nggih? Iya. Nanti setelah ini kita masuk ke Google Classroom. Oke. Jadi tanggal 12 September 2021 ini ada uji kompetensi dasar dan sertifikat. Nah, penerbitan sertifikat itu di tanggal 30 September 2021. Jadi itu Bapak Ibu yang kita jalankan bersama. Nah, silakan Bapak Ibu masuk kelas Google Classroom dengan kode kelas atau link. Ini nanti membukanya. Ini nanti ada di Google Classroom semua ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti. Jadi mengetahui kelasnya di mana saja. Baru kelihatan di sini materi pelatihan itu meliputi unit 1 pengenalan Google Workspace for Education, yang kedua unit 2 mengajar dengan Google Workspace for Education, baru yang ketiga transformasi pembelajaran dengan akun pembelajaran. Nah, setiap unit memiliki 8 sampai 10 slide dalam bentuk flashcard untuk belajar mandiri. Setiap akhir unit ada latihan soal, diharapkan peserta mendapat nilai 80. Jika peserta pelatihan belum mencapai nilai tersebut,
pada percobaan pertama, peserta dapat mencoba mengerjakan latihan soal lagi dengan alamat email yang berbeda. Bisa Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Jadi masih bisa dicoba sampai nilai 100 nanti bisa. Kemudian ini uji kompetensi yang wajib. Satu ini, uji kompetensi wajib itu dilakukan oleh para peserta pelatihan untuk menguji pemahaman peserta pelatihan terhadap materi pelatihan. Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikat. Standar nilai uji kompetensi adalah 80. Jika peserta pelatihan belum mencapai nilai tersebut pada percobaan pertama, peserta dapat mencoba mengerjakan di uji kompetensi lagi dengan alamat email yang berbeda. Sertifikat akan diterbitkan setelah peserta pelatihan menyelesaikan uji kompetensi. Ini yang dapat kami informasikan. Thank you. Saya serahkan kepada Ibu Prapti Wardani. Baik, terima kasih Bu Repinda atas presentasinya. Nah, Bapak Ibu tadi saya persilahkan masuk ke Google Classroom ya. Semua nanti materi akan dimasukkan ke Google Classroom juga hasil presentasi ini tadi ya. Nanti sudah saya masukkan ke Google Classroom semua materi presentasi ini juga. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan ya Bapak Ibu ya, akun Belajar ID dengan akun pribadi. Kita mulai dari mana Bapak Ibu ya? Mungkin mulai dari Google Meet ya Bapak Ibu ya. Apa sih bedanya tadi? Google Meet Belajar ID dengan Google Meet akun biasa. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah tahu ya. Kira-kira apa Bu Ika? Ayo masih ingat tadi. Bu Ika. Google Meet di akun pribadi dengan Google Meet di akun Belajar ID. Itu Bu Ika. Apa perbedaannya, Bu Ika? Oh iya, salah satunya tadi itu ya bisa mengundang wali, betul? Ya, itu untuk Google Classroom. Ya, betul. Yang pertama kita Google Meet, semacam Meet, kan Meet semacam ini kita sering gunakan ya, kita manfaatkan. Nah, manfaat yang lebih dari akun Belajar ID pada Google Meet itu apa yuk? Iya, apa tadi? Aku tak tinggal ke belakang sebentar tadi. Oke, baik, saya tunjukkan ya apa yang sudah diterangkan tadi sama Bu Repinda. Untuk Google Meet-nya, perbedaannya apa? Yang pertama, saya screen sharing dulu, nggih. Nah, sudah kelihatan Bu Repinda screen sharing saya di ya, sini? sudah lagi proses Bu. Oke, bagus. Ya, ini Google ya? Ya. Nah, kalau kita memulai Meet dengan Belajar ID ya, kita lihat ini adalah titik 9 sakti dari Google ya Bapak Ibu ya. Ini profil kita pojok kanan atas, kemudian ini titik sakti dari Google, kita klik. Nah, di sini kan kita melihat berbagai macam menu dari Google. Kita menuju Google Meet dulu ya, apa perbedaannya. Nah, kalau kita memulai new meeting langsung saja tanpa, kalau kita mau meng-schedule ya, ini kita pakai Google Calendar. Kalau kita mau cepat, seperti saya tadi langsung aja ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini kita langsung ke Google Meet Belajar ID. Di sini kita copy langsung linknya. Nah, semudah itu kita membuat pertemuan ya. Nah, langsung kita bagikan ke grup atau kelas kita juga bisa ini langsung. Nah, sekarang itu perbedaannya, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Nah, ini yang membedakan Google Meet akun biasa dengan akun Belajar ID. Belajar ya, ada recordingnya. Kemudian ada whiteboard-nya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian waktunya juga ya, waktunya itu lebih lama.
Saya tutup ya Bapak Ibu ya, sepertinya ini agak nah. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi waktunya juga tak terbatas. Kalau Google Nggak kelihatan Bu, share dulu, share lagi. sudah saya tutup, sudah saya close. Itu tadi saya tutup perbedaannya. Yang pertama tadi menunya, fiturnya ada recording, kemudian ada whiteboard atau Jamboard ya, namanya Jamboard. Jamboard itu untuk papan tulis. Papan tulis lebih interaktif sama anak-anak kita. Iya. Sepertinya penggunaannya itu sama seperti whiteboard di tim ya. Kalau kita kan pakai tim itu sama dengan whiteboard di situ. Nah, perbedaannya kedua tadi itu waktunya ya. Waktunya itu tak terbatas ya. Kalau pakai Google Meet biasa itu terbatas 60 menit. Kemudian lagi fitur recording ya. Kalau Google Meet aku biasa tidak ada recordingnya, ada pakai Google Belajar ID, pakai recording. Ya, sekali-sekali Bapak Ibu ya, kita kalau mengajar itu direkam ya, jadi kita punya dokumentasi ya, apalagi untuk persiapan kenaikan atau dan sebagainya ya. Nah, kita sudah punya rekaman. Atau bisa kita masukkan rekaman kita di kelas kita supaya anak-anak yang kemarin tidak hadir di kelas kita itu bisa melihat apa yang kita sampaikan ya Bapak Ibu ya, kegunaannya. Baik, yang kedua, kira-kira apa yang Bapak Ibu inginkan perbedaannya tadi setelah presentasi Bu Repinda tadi, kira-kira apa ya? Drive ya? Itu Google Slide-nya Bu. Google Classroom dan Google Slide. Oke, Google Slide ya. Baik. Ya. Kita ke Google Slide dulu. Nah, ini kita masuk ke Drive dulu ya. Drive ini merupakan mesin utama dari penggunaan Google ini. Kita latihan di slide ya. Nah, sebentar. Kita masuk ke dulu. Sebelah sini. Slide dulu ya. Kalau kita membuat slide baru, ini kita masuk ke Drive ya. Kita masukkan ke folder kita. Ini foldernya saya latihan ya, foldernya. Klik new, kita klik slide ya. Google Slide itu sebenarnya banyak manfaatnya, bisa membuat presentasi, membuat undangan, membuat poster, itu dari Google Slide Bapak Ibu ya. Coba kita membuat undangan dari template yang sudah ada. Sekali ya. Tidak sampai 5 menit sudah jadi. Misalnya kita mau buat undangan ini. Undangan kita tahun atau undangan apa, kita pindahan atau apa, mau undang-undang teman. Nah, ini sederhana bentuk undangannya, kita buat kita beri kombinasi ya supaya menarik. Nah, iya. Ini di sini explore ya Bapak Ibu, di bawah ini ada explore. Nah, di sini kita menuju web, jadi tidak perlu membuka tab dulu. Misalnya undangan tahun. Nah, kita ketik 6 tahun. Nah, ini sudah keluar. Sebelum kita mengetik semuanya, kita klik saja. Kita kasih image ya. Nah, sangat bagus ya Ibu ya, sangat sederhana ya Bu. Iya, kita klik aja nih lah, sudah jadi. Ini tadi tulisannya kan di belakang ya. Kita klik kanan, order. Kita pindah ke depan tulisannya Bapak Ibu. Nah, sudah jadi undangan. Sudah jadi. Nah, sekarang ini gambarnya kan ketutupan. Gimana caranya? Kita del aja ini. Nah, sudah jadi undangannya. Ini kita tata ya supaya tulisannya agak kelihatan. Nah, di sini. Kita ganti di sini tulisannya apa, undangan apa kita tulis. Nah, kemudian bagaimana kita menyebarkan, men-share undangan ini? Nah, di sini Google kita ketik file di sini ya.
Nah, kita bisa mengirim undangan ini dalam berbagai bentuk file ya. Bisa berupa PDF, biasanya undangan berupa kartu ya Bapak Ibu ya, gambar, jadi bisa JPG atau PNG. Ya, ini berupa gambar, dua ini JPG sama PNG ini gambar ya. Kalau PDF kita sudah tahu semuanya, kalau PowerPoint kan PPT. Ya, gambar yang terbaik itu PNG Bapak Ibu ya, itu lebih bagus. Karena berupa undangan ya. Kita download. Nah, hasilnya bagaimana? Kita lihat ya Bapak Ibu. Bentar. Kita lihat hasilnya. Nah, saya buka di sini ya. Tadi saya simpan di PC saya ya. Jadi saya share di PC saya tunjukkan Bapak Ibu PC saya di sini. Bu Revinda kelihatan? Oh, kelihatan sangat. Waduh, luar biasa. Ini hasil dari kelihatan Bu Revinda? Belum muncul. Bentar. Di-share lagi hasil downloadannya. Oke. Sudah jadi. Ya, tinggal mengatur aja. Jadi tinggal nambah gambar, nambah kombinasi. Kita mainkan tulisannya tadi ya. Iya. Itu aja kita bisa. Sangat sederhana ya Bu ya. Nggak perlu lagi ke 5 menit udah jadi itu undangan kita. Percetakan. Ya. Mengirit biaya. Betul. Nah, itu. Jadi ada lagi nih Bu Prapti, kalau kita membuat undangan misalnya, kalau misalnya saya itu ingin membuat suatu kreasi berjualan misalnya, jadi saya membuat poster. Iya, poster bisa juga dibuat di Google Slide. Gampang sekali ya. Kita klik Google Slide di sini, blank presentation. Nah, misalnya kita buat poster. Menu makan siang. Nah, kita kan ini sudah siang ya, lapar Bapak Ibu ya. Iya, udah setengah 12 nih. Misalnya, ini contoh makan siang. Poster. Makan siang apa yang enak? Bu Ani makan apa hari ini? Monggo. Lontong balap, Bu. Oh, lontong balap. Lontong balap. Oke. Sip. Tenang aja, nanti kita suguhi lontong balap. Lontong balap, apa lagi? Coba Bu Nurita itu. Menu siang kita apa Bu Nurita? Soto, Bu. Soto. Oke, soto. Minumnya sekarang. Nah, minumnya apa yang paling seger di sini Bu Ika? Es campur, Bu. Es campur. Es campur. Es campur. Oke, beres. Nah, lihat. Tulisannya agak besar. Sekalian, Bu. Nah, ini tulisannya kita rapikan. Nah, supaya menarik tampilannya, kita searching lagi Bapak Ibu gambarnya ya. Di sini kita bawa sini explore. Nah, kita searching lontong balap. Tulis aja lontong. Nggak perlu download ya Bu ya? Langsung keluar dari visinya ya? Online ya. Lontong balap. Oke. Kita lihat image-nya loh. Nah, nih Bu Ani pilih yang mana nih Bu? Ini ya, langsung klik ini, gambar lontong balap. Langsung klik tambahnya ini saja. Weh, mantap, mantap, Bu. Mantap, Bu. Nah, sudah jadi. Nah, dia udah jadi. Soto. Kita tulis lagi di explore soto. Rujak cingur. Wes sampai tolong ini gak ono, Bu. Rujak gede. Rujak gede. Iya. Nah, Weh, mantap. Wah, iki ketara iki. Sotone bubur iki. Sotone bubur. Jelas. Kemudian yang ketiga es campur, kita tambah es campur. Es campur. Wah, es campur ngarepe Burapindah enak iki. Yo, es krim. Es krim. Es krim. Es krim. Es krim ae. Yo.
Indira, Es ini krim, ya. es krim. Oke guys, Nah, itu. klik tambah aja ini. Nah, Wih. Nah, agar lebih menarik, Bu. ya kita scroll bentuk dulu. ya, kita crop gambar Iya. ini. Nah, kita bentuk. Nah, ini misalnya Iya. save ya, ini gambar crop Bapak Ibu. Save, klik gambar apa enaknya hati ya. Coba lope-lope. Nah, Wih. lagi nih. Nah, kita Iya, betul. ini kita bentuk lagi di crop sini ya Bapak Ibu ya. Iya. Apa? Untuk Oval, oval. Nah, itu bukan. Oke. Nah, ini oval. Sate gule. Wih, banter Rek, semangat, semangat, semangat. Ini kita bentuk apa? Sesuka kita. Halo. Bentuk ini ya. Nah, Boleh. sudah Sate gule Jombang. Budal ta? Saiki ayo budal ya. sekarang ini masih bentuknya ini kan masih putih ya. Kita buat pilih tema sekarang ya. Iya, betul. Tema itu ada di mana? Tema? Untuk posternya itu lebih menarik, Bu Pur. Nah ini ya, tema tim. Di sini ada temanya. Nah, Jadi ada temanya. Apa temanya? tentu saja nanti akan Temanya yang bagus ya. yang Coba lebih itu, Bu. menarik. Klik. Nah, sudah jadi. Nah, Nah, tinggal seperti menata. iki tulisannya iki supaya agak jelas. Nah, ya sudah jadi poster kita ya. Nah, Jadi nanti kalau kita Bapak Ibu membuat poster nggak perlu lagi ke percetakan, kita bisa membuat sendiri di Apa iku mau? ID ini. bisa di Apa Bu Prati? ya itu tadi Bu, nanti kita belajar, kita tinggal pilih tema, kemudian gambar-gambar kita itu bisa di explore di Milih gampang. Gawe ning ku lho sing gak iso. Milih gampang. Nah, nanti kita berkolaborasi, Bu Pur. Sabar. Iya, gampang nanti kita. Suruh nelampir sabar terus. Suruh nelampir sabar terus gimana? Tenang Bu Pur, engkau dicipet. Eh. Engkau dicipet. Bu Prati, ini sejelas-jelasnya saja. Sampai jam 10 malam pun nggak apa-apa. Wih, nantang. Nantang arek. Iya. Berarti saya tanya. Ya. Berarti saya tanya. Ya, Pak. Ya Pak, ya Pak Eko. Monggo, monggo. Iya. Ya, Bu, ini saya sudah mencoba menu makan siang lontong balap. Sudah saya lihat di laptop saya. Cuma saya kesulitan. Ini Bu, tolong diulangi. Untuk yang download makanan itu Bu, yang diklik apa Bu ya? Oh, mencari makanannya. Ya, jadi saya mau kan menu makanan siang sudah dapat saya tulis Ya. lontong balap sudah. Terus kemudian saya mau download ini gambar makanannya, itu yang diklik apa ya? Ini Oh, Pak, kan di download. download. Ya. Dekatnya jembatan merah, Pak. Dekat jembatan merah, diklik sana. Ini Bapak Ibu tidak perlu download semuanya. Wes online. Kalau kita download itu laptop kita kebek sakno, bebannya Iya, enggak enggak. kita. Itu yang dicari yang gimana Bu? Pojok Tema. bawah ada explore ya. Explore. Iya, di bawah sini ke kanan bawah. Ini semua dokumen, semua fasilitas Google Dokumen, nanti Google Dokumen, Google Slide itu di bawah sini explore-nya. Nanti Mana coba. Bu? Diulangi. Explore-nya di mana Bu? Ini kan slide ya Pak ya, slide ya. Di pojok bawah Ya. ini ada kata explore, ada pojok sini. Nanti di Google Dokumen juga ada ininya. Nanti kita praktek Google Dokumen habis ini. Ini Google Slide ya. Oh, impor tema itu tak Bu? Impor tema itu ya? Di bawah sini Pak, ini kelihatan kan? Ye. Kelihatan kan di sini pojok bawah? Explore, pojok ada bawah. tulisan explore. Iya, kalau di tempat saya kan Panah. bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Makanya namanya impor tema ya. Sama enggak? Laptop saya. Bapak nanti bisa dibuka, bisa di screen sharing, saya pandu bisa. Oh, Monggo, habis ini nggih. Monggo kalau nanti mencoba bisa screen sharing, nanti kita cari bersama. Gitu. Nggih.
Oke. Jadi Ya, ini monggo, klik explore ya. Di sini ada search. Search itu mencari ya. Nah, browsing. di sini lah, ya. Nah, Di di sini, explore ini langsung diklik Pak Eko. yang kita cari Maju. apa tadi misalnya SLR. Nah, SLR tulis. Nah, Ini kita klik SLR, keluar gambarnya SLR semua loh. Seger. iya, Nah, banyak di sini ini. ada tanda tambah. Kita klik saja langsung ke tambah ke itu. Di sini kita lah. Gambarnya tidak begitu itu supaya bagus kita crop di sini supaya menarik. Bentuk apa misalnya? Bentuk ini. Bulat-bulat, Bu. Bulat lagi ya. Oh, Jadi ini biar bentuk mangkoknya itu bagus. Nah, jadi kita bentuk. Bulat. nah kayak gini. Bentuk supaya gambar-gambar atau foto-foto kita bentuknya menarik bisa di crop Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini bisa di order taruh belakang, pakai order ya kalau taruh kalau supaya tidak tertutup. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ditambahkan aja Bu Prapti, nggak apa-apa. Sudah gini Jadi ya. ada satu. Ya, betul. Macam-macam bentuk yang kita inginkan. Nah, Iya. kalau sudah kita download ya berupa file apa yang kita inginkan di sini dibikin. Iya, bisa nanti dikirim ke grup kita ini. Oh, Betul. misalnya kita klik ini. Iya. Oke, saya kirim misalnya. Ya, saya kirim di grup sekarang. Nah, oke. Hasilnya tadi. Ya. Oke. Nah, kelihatan nanti. Nah, udah tersedia menu makan siang kita hari ini, luar biasa nikmat. Ya, itu untuk Google slide ya Bapak Ibu. Misalnya anak-anak kita ada tugas presentasi, membuat presentasi secara Gambaran kerja siswa Bu Prapti. Ini yang paling penting nih. Jadi anak-anak itu bisa membuat presentasi secara kelompok ya, supaya semuanya bisa mengedit di slide ini. Ini kita lihat share ini ya Bapak Ibu ya. Bu Prapti belum. Kan yang sekarang ini kan masih ada, misalnya kita ini nih rapat nih, Google Meet. Jadi kalau kita bersuara, kita mau membuat resume, sudah langsung bisa omongan kita itu langsung terketik. Itu Itu Google Dokumen. Atau Iya, kita tidak lanjut ini dulu, Google Slide dulu untuk presentasi. Mungkin anak-anak kita menugaskan anak-anak untuk presentasi dan mereka sudah bisa bekerja online. Atau ya, secara diskusi itu kelompok ya. nanti Google Dokumen. Iya. Ya, masih ada waktu ya. Saya lanjutkan sebentar aja kok Bu itu tadi ya. Ya. Yang penting ini anak-anak supaya bisa berkolaborasi ya, bekerja kolaborasi. Misalnya sudah kelihatan ya Bu ya? Kelihatan, oke, lagi proses. Ini kanan atas kata share di sini kita klik ya, kan masih terkunci di sini ya Bapak Ibu ya. Oh ini dikasih nama dulu, oke lah. Nah, anak-anak kalau kita membagikan link ini, nah ini kita klik restricted ini ya. Nah, kita klik panah ini, lah anyone with the link. Ini kalau kita tidak menentukan siapa-siapa yang akan kita ajak bekerja sama atau kita membagikan presentasi ini ke banyak orang, itu pakai ini. Anyone with the link ya. Kemudian di sini ada 3 macam Bapak Ibu ya. Yang kita bagikan link itu hanya sebagai melihat saja. Kalau melihat saja nggak bisa download beliau ya. Kemudian sebagai komentar, bisa memberi komentar nanti. Kita juga mungkin bisa menugaskan anak-anak sebagai komentar, jadi guru bisa berkomentar di tugas anak-anak itu. Kemudian sebagai editor, kalau sebagai editor semuanya bisa mengedit file tadi itu yang kita bagikan. Nah, kalau sudah copy link, nah kita bagikan link itu. Nah, misalnya saya bagikan di WhatsApp sini. Nah, itu kalau mengakses di WhatsApp itu akan itu tadi menemui file saya ini tadi. Oke,
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke Google Dokumen ya. Iya. Ya. Kembali lagi kita ke Drive lagi ya Bapak Ibu ya. Kita buatnya semuanya melalui Drive ini. Kita klik New. Nah, New, kemudian di sini Google Dokumen ya. Sekarang blank dokumen. Nah, Ibu Repinda tadi minta kita malas ngetik ya. Kita malas ngetik dan kita itu kepingin ada misalnya ada rekaman Bapak Ibu, ada di YouTube. Kita berbicara langsung sudah terketik. Iya, itu kita rekaman terus kita ingin tahu teksnya ya. Kita klik tools ini ya. Tools, kemudian ini voice typing. Jadi mengetik suara ya. Kita klik di sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang coba Bu Repinda silakan bicara ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Oh, sorry. Kita setting itu bahasanya. Lingualnya dulu Bu Prapti. Bahasa Indonesia. Oke, silakan Bu Repinda bicara. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat Apa siang. kabar hari ini? Sehat selalu. Ini juga tergantung sinyal ya Bapak Ibu ya. Kalau sinyalnya langsung terekam loh. Nah, kan langsung terekam kan, jadi kita nggak capek-capek untuk menulis ya Bu Prapti ya. Betul sekali. Nah, misalnya ini mungkin kurang kelihatan. Coba sekali lagi. Oke, saya coba lagi ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu guru hebat? Nah, sudah langsung. Nah, sudah terketik. Nah, itu kalau kita ingin malas ngetik ya. Kemudian kita ingin menulis sesuatu, kita ngomong saja, akan tertulis di sini Bapak Ibu ya. Nah, itu keunggulan dari Google Dokumen. Jadi tergantung internetnya juga ya Bu Prapti ya. Kalau internetnya itu tidak ada gangguan itu cepat ya. Iya, cepat. Tuh, kemudian kita bisa juga ya menugaskan anak-anak kita itu di Google Dokumen langsung terhubung dengan web ya. Misal di sini bahwa di sini ada Explore di sini. Sama seperti Google Slide tadi itu kan di sini ada Explore. Nah, misalnya kita menayangkan Google Dokumen kita ini ke anak-anak, kemudian anak-anak kita ajak mengisi tabel misalnya, mencari gambar loh. Anak-anak bisa semuanya mengetik di sini. Jadi bisa juga sebagai papan tulis Bapak Ibu ya. Dengan membagikan link, anak-anak punya linknya ini semuanya bisa mengetik di sini. Jadi bisa juga sebagai papan tulis ya dokumen kita. Anak-anak misalnya disuruh mencari gambar apa? Biologi, gambar sistem pencernaan. Misalnya ya. Sistem pencernaan. Manusia, gambarnya image. Nah, ini kita tambahkan saja, klik, nah, langsung aja masuk di sini gambarnya. Sangat sederhana ya Bu ya, penggunaannya sangat besar sekali. Kita kecilkan. Kok gambarnya gitu? Iya, ini yang kita pilih tadi. Dikecilkan, ini dikecilkan. Nah, gambarnya kok produk gitu. Ini ada semua ya. Dan pencernaan manusia Bu Pur. Ini mungkin Bu Ika ini yang paham ini. Nah, Pak Eko yang paham. Kalau Bu Ika nggak paham, Pak Eko yang paham. Iya, betul sekali. Nakal bubur itu gambar kok njaluk kabeh yo kayak terus kok harus pencernaan ya perut. Pak Eko kata. Paham toh Pak Eko? Pak Eko paham. Salah. Pak Eko kata mulai pencernaan aman Iya. Kok njaluk gambar ning full ya apa ngono. Iya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan menugaskan siswa kita ya untuk bekerja sama dengan satu dokumen ini, mengelompokkan misalnya ada 3 orang kelompoknya ya. Jadi kita tahu siapa saja yang mengetik di dokumen ini akan terekam Bapak Ibu ya. Anak yang tidak mengetik, kelihatan di situ, yang tidak mengerjakan di lembar ini. Caranya kita ini begini ya. Nah, kita beri nama dulu ya. Sebentar, kita beri nama dulu sebentar.
ini harus kita beri nama dulu. Apa kolaborasi. Misalnya ya. Kita share di sini. Nah, kalau kita men-sharing ya teman kita di sini, kita akan ketik misalnya Bu Repinda ya. Ya. Nah, ini kita klik saja lah. Ini mungkin anak-anak itu ini klik kelompoknya, nama-nama kelompoknya. Dan di sini kita setting sebagai editor. Ya, sudah kita send. Nah, jadi Bu Repinda sudah bisa mengetik di sini. Bu Repinda silakan. Oke, baik Bu. Ketik ya. Saya buka dulu. Ya. Saya kirim di itu Bu Repinda di WA ya, misalnya ya, linknya ya. Oke, di WA ya. Oh, di grup ya, di grup. Nanti Bapak Ibu lainnya tidak bisa ngetik, yang bisa ngetik hanya Bu Repinda saja, soalnya yang punya link silakan mengetik Bu Repinda. Ya, ya. Misalnya di Saya sini. buka dulu. Bentar ya Bu. Nama kelompok misalnya ya. Ya. Silakan nulis apapun Bu Repinda di sini. Sebentar. Masih diproses di sini, tunggu. Nah. Belum dikirim tuh, Bu. Di grup. Linknya di grup. Di grup. Iya, di grup. Oke. WA. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum tak klik ya tadi mungkin. Iya, Sudah. belum. Di grup Bu, sudah. Nah, itu baru. Bentar. Masih loading? Oke. Masih loading, Bu. Oke. Nah, ini. Silakan ngetik apapun Bu Repinda. Oke, siap. Ini kok jaringannya lemot ini, sebentar. Waktunya hampir. Nah, ini. Iya. Monggo. Nah, masih muter-muter ini. Oke, Bu. Terus? Ya, diketik. Silakan ngetik di sini. Sudah. Bisa kebuka dokumennya Bentar. di laptop Ibu. Sudah lagi proses, Bu. Sudah Iya. diketik. Nah, ini di sini akan muncul ya, Bu Repinda di sini. Jadi di sini akan muncul siapa-siapa yang sudah membuka dokumen ini, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Ketik apapun, Bu Repinda. Nah, sudah. Nah, kalau kita klik file ya, file kemudian version history. Nah, si version history, riwayat ya, riwayat dari dokumen ini akan kelihatan. Nah, di sini siapa saja yang menulis akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini pada pukul sekian, tanggal sekian, anak ini menuliskan ini, akan kelihatan ya. Ini tadi yang saya ini kosong ya. Nah, ini yang awal tadi. Kemudian kalau kita yang klik di sini, nah ini yang kita ketik selanjutnya versi ini. Jadi kita bisa tahu riwayat ini, riwayat dokumen ini, siapa saja yang mengerjakan pada dokumen ini dilihat dari version historinya. Itu untuk mengecek kalau anak-anak itu siapa saja yang mengerjakannya. Tuh. Iya. Ibu, satu lagi, Bu, yang terakhir, Bu. Kalau kita misalnya satu lagi yang bisa diketahui oleh Bapak Ibu guru hebat di sini, misalnya kalau kita membuat silabus, jadi kita bagaimana cara mengauditnya secara singkat. Nah, itu yang sangat penting. Iya, itu sangat penting memang bagi kita ya, Bu Repinda ya.
Terutama kita untuk menuliskan dokumen kita seperti proposal, RPP, kemudian laporan, ya kita kan malu kalau spellingnya salah ya. Iya, membuat jurnal, membuat PTK, nah sangat baik. PTK apalagi ya, malu kalau salah ya spellingnya ya. Iya. Nah, ini kita buka contoh ya. Silabus sudah kelihatan Bu? Sudah. Dari saya. Oke, sudah. Silabus ya. Iya. Nah, Google Dokumen akan secara otomatis mengetahui spelling kita yang salah, baik itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris malah enak, langsung strukturnya itu langsung dibetulkan. Kalau strukturnya itu grammarnya salah, itu langsung dibetulkan. Dengan tanda yang merah-merah ini berarti salah spellingnya. Jadi kita betulkan semacam ini. Nah, ini harusnya satu kata. Iya. Ini juga ngetiknya kita mungkin berubah ya, itunya kita ketik saja langsung betul ya di sini. Nah, di sini gampang loh, langsung saja kita ketik. Nah, cepat. Jadi nggak usah moco kabeh, kelihatan yang merah-merah kita klik saja di sini. Nah, itu dia ya, itu dia satu lagi. Nah, ini kan sangat berfungsi sekali kalau kita membuat jurnal dan PTK juga Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lolos nantinya dari plagiat juga. Iya, bisa dicek di itu plagiat di semua universitas itu juga bisa. Oh, bisa. Oke. Jadi anak-anak kita juga kalau misalnya mengkopas dari cerpen dari yang lain itu kelihatan. Nah, jadi ada teknik kita untuk mengeceknya. Apakah itu buatan sendiri atau kopas dari orang lain, plagiat. Nah, ini sangat bagus. Ini sudah betul semua, bisa betul semua ya spelling kita dalam apa? Silabus kita. Jadi yang comot kata-katanya comot semua itu sudah rapi Bapak Ibu ya, kata-katanya sudah bagus di sini, nggak usah kita itu mendelik situ-situ. Nah, tinggal klik-klik sini aja. Iya. Nah, yang ada garis merah. Ya, terus kemudian itu kalau kita simpan di sini juga sudah tersedia berbagai bentuk file yang kita inginkan ya. Jadi makanya kalau kopas RPP dari mana kita masukkan di Google Dokumen aja, kita langsung PDF. Nah, yang kita inginkan langsung jadi PDF, kita download. Nah. Jadi nggak perlu konversi ya Bu ya? Oh, nggak perlu. Misalnya kayak kita kemarin ke KTSP konversi dulu ke log ADL, PDF, ini langsung ya Bu ya? Sudah terfasilitasi dengan Google Dokumen ini. Itu Bapak Ibu. Nah, waktunya Bu Repinda. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sebetulnya materinya banyak ya Bapak Ibu ya? Iya. Nanti kita share semua di Google Classroom ya Bapak Ibu materinya. Karena waktu jualah yang memisahkan kita. Oh ya, sebentar Bu Repinda ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin yang ingin menyampaikan, bisa di sini langsung atau nanti bisa di chat WA ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau ingin apa ya, ingin berarti ini apa gitu, boleh kita bikin perjanjian fleksibel ya Bapak Ibu, Meet. Kita tunjukkan melalui Meet atau mungkin di sekolah bisa. Bapak Ibu yang lain juga bisa yang dari tamu kita tadi boleh. Saya ke rumah Ibu aja, Ibu kan cantik, saya ke rumah Ibu aja. Iya betul. Nggak usah jauh-jauh Bu Pur, di sekolah bisa. Ikut Bu. Kata Pak Eko begitu. Ikut. Ya Pak Eko. Siap ikut. Ikut. Ya sudah kumpul di rumahnya Pak Eko. Ikut. Bapak Ibu, itu ya akun ID-nya ya di login dulu ya. Nanti bisa saya bantu nanti baik cara apa kita WA-an atau nanti kita kalau di sekolah monggo. Itu daftar akunnya itu sudah saya share di grup ya, apa akun belajar ID-nya. Tinggal login saja. Coba saya itu ya apa menjelaskan cara login-nya ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Dikit aja. Sebetulnya mudah kok login-nya itu. Nah, ini misalnya kita sudah sampai pada Google ya Bapak Ibu ya, Google sini ya.
Nah, sini yang ada profil ini kita klik. Nah, di sini add another akun ya. Kita tambahkan akunnya. Nah, kita masukkan di email yang belajar ID. Nah, ini kan saya sudah masuk ya ini. Nah, next. Nah, ini passwordnya dimasukkan Bapak Ibu yang sudah ada. Nanti setelah memasukkan password yang diberikan oleh operator sekolah, ya, itu nanti disuruh ganti. Jadi makanya yang daftar akun belajar yang saya share itu nggak masalah. Nanti soalnya wajib diganti itu passwordnya. Ya, harus huruf besar, awal huruf besar, ada huruf besarnya, kemudian ada angkanya. Sudah jadi, sudah login kita. Berapa digit? 6 ya, seperti biasanya 6. Pokoknya ada huruf besar, huruf kecil, kemudian angka. Minimal 6, Bu. Itu saja untuk login. Kalau sudah login, kita masuk ke belajar ID, sudah bisa mengakses ya fasilitas belajar ID. Nah, ini kelas kita Bapak Ibu ya. Ini nanti tugas-tugasnya saya share di sini. Ini kelihatan ya Bu Repinda ya, kelas kita Kelihatan ini. sangat jelas. Ya, nanti monggo Bapak Ibu masuk ke Google Classroom yang sudah saya share linknya di grup tadi. Tugas-tugasnya sudah ada di sini, sudah saya sampaikan. Tapi ini masih satu yang sudah saya posting. Nanti semuanya akan saya posting. Ini masih draft. Iya, masih kita posting bersama nanti semuanya. Oke. Ya, begitu dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya salah ya, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bu Prapti, Bapak Ibu guru hebat yang saya cintai, yang kita sama-sama saling berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Nah, untuk ini Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, karena teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat yang akan menjadikan transformasional. Jadi kita semakin semangat dan sebagai transformasional. Selamat siang, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Prapti, Bu Repinda. Terima kasih Bu Prapti, Bu Repinda. Terima kasih Bu Prapti, Bu Repinda. Ya. Terima kasih, Jang. Terima kasih, Bu Rep. Iya, Bu. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih instruktur yang hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Izin live. Monggo. Oke, Pak Eko, monggo. Terima kasih Bu Prapti, Bu Repinda. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya. Pak Heru, terima kasih. Partisipasi. Sahabatku dari SMA 10. Bu Prapti, thank you. Bu Repinda. Oke, makasih. Makasih Bu Pur. Oke, makasih, Jang. Makasih semuanya.